Dai, sekaligus mantan pendeta, Ustadz Dr. H.M. Yahya Yopie Waloni, dikabarkan meninggal dunia usai khutbah di Masjid Darul Falah, Jalan Arupala, Minasaupa, Kelurahan Gunung Sari, Rapocini, Kota Makassar, Jumat, 6 Juni 2025, siang tadi. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia dalam safari dakwah sepekan di Makassar. Ustadz ini tiba di Makassar bersama istri dan menginap di Hotel Prima, Jalan Ratulangi, Makassar. Injil sebagai fiktif alias palsu. Hal ini dianggap sebagai tindakan ujaran kebencian berdasarkan SIRI. Ustaz Yahya Waloni dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Selain itu, dia diduga melanggar pasal 45 Ajo pasal 28 ayat 1 dan atau pasal 156 KUHP. Penyampaiannya juga sangat baik, materi yang disampaikan juga sangat baik. Nah, tiba ketika sudah masuk khutbah kedua, beliau sempat duduk, kemudian berdiri membaca doa khutbah kedua, ya. Tidak sampai mungkin 3 menit, 2 menitan lah begitu, tiba-tiba duduk lagi. Setelah khutbah kedua? Iya. Khutbah pertama lanjut? Khutbah pertama lancar ya. Khutbah kedua, beliau tidak lama pegang dadanya. Ya, mungkin sekitar 1 menit, 2 menit dia berdiri di atas, duduk lagi, kami heran. Kenapa duduk lagi? Yeah. Ya, ternyata setelah duduk, kemudian beliau terjatuh. Dan apa ya, kalau orang Makassar bilang ngorok gitu kan? Yeah. Nah, setelah itu beberapa jamaah mulai membantu untuk melihat kondisinya bagaimana. Yeah. Ya, sempat dikasih dipompa jantungnya apa segala macam. Kebetulan juga ada jamaah yang memang dari perawat. Setelah diperiksa memang sudah sempat melemah gitu. Waktu dipompa pertama sempat terbuka, matanya sempat terbuka, kemudian tutup lagi. Iya. Jadi dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, tapi kondisi beliau sudah sangat parah gitu. Oh. Sudah ini lagi, mukanya sudah putih beliau. Oh, jadi meninggalnya di sini atau di rumah sakit? Saya tidak bisa pastikan, Pak. Saya tidak bisa pastikan. Cuman waktu sempat kalau kita hanya sentuh tanpa menggunakan alat, mungkin disentuh dalam keadaan panik begitu, mungkin teman bilang sudah tidak ada. Tapi yang bisa dipastikan ketika ada di rumah sakit. Mungkin pihak rumah sakit bisa di rumah sakit Bahagia. Sampai ke Bahagia. Oh, iya. Memang kami juga sempat menelpon karena di sana dibilang langsung bawa saja ke sini. Jadi tadi ini dari Bahagia dibawa ke sini lagi? Dibawa ke sini lagi. Rencananya dimakamkan di Jakarta, Pak. Cuman kami dari pengurus sempat sampai. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustaz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas yang mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang itu. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok, dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Iya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dedek dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti saya Jabodetabek, sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal, biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor, ini bukan cuma penistaan ini. Penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran
Kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik. Politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Yahya Waloni ente lawan. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Dan saudara, ketika kita menonton video ini, maka kita akan mendapat pelajaran-pelajaran penting bahwa ternyata hidup hanyalah sementara dan hidup hanyalah sesaat. Saya sebagai orang Kristen yang pernah melihat video yaitu Ustadz Yahya Waloni secara pribadi memberi pengampunan kepada beliau. Tetapi saudara, tentang kemanakah dia akan pergi, itu dialah Tuhan sendirilah yang berperkara bagi orang ini. Dan harapan kita sebagai orang Kristen, kiranya dia menerima yang terbaik. Itu harapan dan doa-doa kita. Tetapi orang ini pasti tahu betul sekarang apa yang dia rasakan. Dan tentunya saat ini dia melihat kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana saudara, kita tahu selama ini ya Ustadz Yahya Waloni sering menghujat bahkan menghina ketuhanan Yesus Kristus, bahkan menantang pendeta-pendeta, bahkan seperti yang kita tonton tadi di video itu menyebut orang Kristen itu tidak tahu diri, orang Kristen itu hanyalah minoritas. Saudara-saudara, bahkan dengan berani mengatakan Alkitab orang Kristen itu sudah palsu katanya. Kita sebagai orang-orang Kristen secara pribadi memaafkan dan bahkan mengatakan saat ini bahwa turut berduka cita atas kepergian dari beliau. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan diberikan juga ketabahan untuk menjalani hari-hari ini dengan baik. Nah, saya tidak bisa berkata-kata banyak, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Dan apa yang menjadi komentar saudara, silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati dan mengedukasi dan memberikan pelajaran penting bagi yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sekianlah informasi yang saya sampaikan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya.